العالم العلامة العارف بالله شيخنا مربي روحنا وصاحب الفضيلة الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني والدينا ووالديهم وأمهاتنا وأمهاتهم بأن الله يتغشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويدخلنا ويوم الجنة الفردوس من غير حساب ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير صديقة عذاب ولا يسف ولا يقف إلى عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم عدد كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengembalikan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, berjamaah, bersilaturahim di majelis yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang fardhu ain kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah, taufik serta inayah dan istiqomah kepada kita agar kita di dalam kehidupan dunia ini bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seiring dengan itu salawat dan salam senantiasa selalu tercurah terlimpah hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, kerabat, mulia tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat majelis ilmu yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian kita sampai kepada sifat yang keempat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib pula bagi kita untuk meyakininya, mengiktikadkannya dengan seyakin-yakinnya, yaitu sifat mukhalafah lil hawadis. Nah, ini yang keempat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah dan wajib bagi kita berataan untuk meyakini, mengiktikadkan dengan seyakin-yakinnya. Mukhalafah lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi bahasa bahari itu baharu, bahasa ini ya baru. Apa ya baru tuh? Ya hanya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bersalahan artinya kadang sama. Bida itu maksudnya bersalahan tuh bahasa wayah ini bida. Jadi Allah itu kadang mau sama dengan makhluknya. Nah, sebab Allah Ta'ala itu lihat sifat sebelumnya wujudnya tunggal. Ya Allah, Qidam sidin sudah sedia. Nah, belum ada lagi makhluk apapun, sidin sudah ada. Nah, awalnya tidak berpermulaan, akhirnya tidak berkesudahan. Akibat kalau bawa ulang kakak sidin. Nah, nang lain dari Allah barataan kena hancur binasa. Nah, maaflah. Coba pian ya bahasnya, ya Allah, sebelum besian laki, besian anak, sampai besian cucu, ya Allah, ancam kayak nang anum juga, ya anak, mbak, tahun berapa tuh? 60-an, tahun 70-an, wah ini bang, nah, ubah, berubah, nah itulah kita, jadi hanya Allah yang baqa. Jadi penting benar kita
mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala ini wajib. Allah wajib bersifat dengan sifat yang mulia-mulia ini, dan kita pun wajib pula meyakininya, mengetikatakannya. Nah, kayak bapak nih lah, apa semalam amalannya patut bagi kita yang sudah beriman nih. Kita nih orang beriman, sudah percaya, mau takit artinya mengetikatkan, kita yakin bahwa Allah itu bapak, bersifat bapak, kakak. Nah, apa kepatutan kita, yaitu ingat bahwa kita akan mati. Baik, ingat kayak itu aja kan. Nah, apa bedanya mau ingat benar aja lawan mati tanpa kita berusaha untuk memperbanyak apa sanggup ya kalau lah. Nah, apa bedanya dengan binatang tuh mati ya kalau. Nah, sedangkan binatang aja toh lah ikhlas dirinya. Nah, saat ia menjadi korban, ada kalau kita Idul Adha tadi, nah ikhlas dirinya, kasihan matanya. Nah, ada yang menangis ceritanya tuh lah, ada yang menangis, kelip matanya kasihan. Ada yang menangis, menangis apa? Mungkin dia menangis kesukaan karena terpilih bakalnya menjadi tunggangan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Banyaknya binatang yang lain ya kalau lah ada terpilih. Artinya disembelih orang warak itu nah tanpa adanya perintah dari peristiwa berkorban tadi. Nah, jadi kita kalau memikirkan mati, ingat lawan mati aja, apa bedanya dengan binatang-binatang. Nah, tentu ini lebih dari mengingat maksudnya, agar kita termotivasi untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka oleh karena itu di sini disebutkan sidin supaya boleh banyak istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau semalam istighfar atau bacaan taubatnya orang wali majizub. Apa semalam? Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Apa aja kalau sudahlah. Itu perbanyak kita membaca doa itu. Itu doanya orang wali majizub. Nah, karena orang wali majizub ini biarnya langsung Allah Ta'ala nang manguntakinya, langsung nang mantajal dirinya, langsung nang menghubunginya. Kalau kita lewat belajar, ya Allah lewat belajar lawan guru. Nah, duduk kita di majelis, ijazah di pesantren. Nah, orang-orang pesantren belajar di pondok pesantren. Tapi kalau orang wali majizub ini tanpa guru, langsung Allah Ta'ala. Nah, itulah wali majizub. Nah, karena wali itu bermacam-macam. Ada namanya tingkatan wali itu salik. Nah, arti salik itu artinya berjalan. Berjalan. Apa yang dijalaninya? Menuntut ilmu dijalaninya waktu hidup di dunia nih. Nah, kemudian beribadat, pulang diamalkannya ilmu tadi. Nah, sehingga tujuannya lillahi ta'ala ulang. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan padanya. Nah, ya nangkina diberi ma'unah, karamat. Nah, pembuktian yang datang dari Allah. Itu disebut mereka wali salik namanya. Nah, lain nasi salik lain lah. Ya ada juga nasi salik. Nah, ini wali. Nah, ada wali itu kita pulang wali majizub. Nah, selain wali salik tadi, wali majizub. Jadi wali majizub ini Allah Ta'ala juga menghendaki. Wali salik tadi Allah Ta'ala juga menghendaki. Nah, wali majizub macam apa? Wali majizub ini belajar ada, sekolah ada,
Nah, tapi Allah memberikan ilham. Nah, Allah bertajalli, dihilangkan akal basyariahnya, diganti dengan akal rububiyah. Nah, itu wali majizub. Nah, berapa banyak ini di kalangan manusia. Nah, wali majizub di Jawa banyaklah. Nah, seperti di Jakarta itu ada diantaranya turunan Rasulullah, Habib lah, dari kalangan Ali Ba'alawi, Wan Sekhan. Nah, itu ada Majizub Sidin. Ada lagi cucunya Habib Gersek, namanya di Hauli tadi, Habib Gersek. Nah, ada cucu Sidin kan. Nah, kalau di daerah kita mungkin nang tuha-tuha pernah ziarah ataulah pernah bilang, yaitu Muhammad Nur. Nah, kita masyhur menyebutnya Julak Hanor, ya Allah. Nah, di Gadung. Nah, itu para wali-wali Allah majizub. Nah, sekilas kayak orang gila, ada baju, ya Allah. Nah, tapi lain ada gila. Nah, jadi seolah beda-beda tipis saja dengan orang gila. Kalau orang gila itu memang hilang akalnya jujur. Kalau ini akal dasarnya memang hilang, tetapi diganti dengan akal rububiyah. Nah, ini nang kada terdapat dengan orang gila nang stres, orang gila nang bubujuran, gila. Ada sini kan dia gila. Nah, memang sepertinya kayak orang gila, sepertinya, padahal pada karena akal rububiyah itu dimasukkan Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu segala ucapannya, segala pandangannya, lah segala gerak-geriknya, diamnya itu langsung dari Allah yang bertajalli, yang menghubungi langsung. Nah, mau sih gitu misalnya berdoa orang majizub nih, itu patut benar kita ambil doanya ya, diantaranya tadi ya kita bacakan Senin semalam. Nah, kita ulangi, Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Allahumma ya Allah ini, bahwasanya aku atau ulun, as'aluka meminta ulun ini akan pian meminta lawan pian ya Allah, taubatan minta taubat, li'atuba, agar ulun dapat bertaubat biha dengan taubat yang benar. Ilaik bertaubat kepada engkau sebenar-benarnya. Nah, ini bacaan ini pendek lah, hendak memang, tapi pengertiannya luar biasa. Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Nah, itulah. Insyaallah hafal aja berita Anda. Hendak tapi luar biasa padat isinya. Nah, jadi mengamalkan ini lah, insyaallah segala kebaikan terbuka, rezeki terbuka, ilmu terbuka. Karena yang menjadi penghijab kita itu dasar dosa kita. Nah, contoh adalah keran, ada kalau keran banyak. Nah, pina tagah dibuka nih, pina tagah. Keluarnya pulang pina sandat. Nah, sekali dikiau tukang bisa membaiki, banyak benar tagarnya aja sih. Nah, jangan tolong membaiki nih. Sekali banyak benar tagarnya. Nah, itulah percontohan. Nah, jadi kita ini nang pina tahalang aja segala kebaikan dari rezeki pina tahalang. Banyak tahalang pada tabujurnya. Nah, napa aja itu adalah sebabnya dosa kita, kesalahan kita yang banyak. Nah, makanya orang-orang wali itu ia senantiasa istighfar, senantiasa taubat lah. Kadang menggelitik di hati aja kabul. Nah, terlintas dalam pikiran aja ya ada nih. Nah, misalnya jaka ada jaka ada ini lah. Terlintas saja, tapi Allah Ta'ala tahu semuanya, Allah Ta'ala melihat semuanya.
Nah, dengan kekuasaan Allah, Allah Ta'ala wujudkan semua kehendak orang wali, kehendak maksud orang wali tersebut. Nah, melihat aja kalau kita buktinya kan, nah, guru sekumpul sama saya hidup sidin kayak apa, karamat sidin. Nah, banyak wali-wali. Orang wali-wali itu nang diturutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal sunnah-sunnah Nabi itu banyak nang dikerjakannya, banyak nang digaunya. Ada kita nih, nah wayah-wayah ya kalau lah, nah wayah rajinan beramal beribadat, wayah bulan, nah, jadi wayah-wayah juga Allah Taala itu memberi. Nah, itulah kekurangan kita jauh dengan beliau para wali-wali itu tadi. Apalagi Nabi Muhammad itulah orangnya sudah dijamin. Beliau qura'atullah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dijamin Nabi itu. Andai Nabi itu keisian dosa nang telah lewat ya tuh diampuni Tuhan. Dan yang sekarang diampuni Tuhan juga. Misalnya Nabi yang akan datangnya tertulis ada berbuat dosa, berbuat kesalahan ya atau diampuni Tuhan juga. Tapi Nabi adalah orang yang suci. Nang tak mungkin pernah, jangan artinya melakukan dosa kesalahan tergeletek kayak tuh di dalam benak pikiran sini ternyata. Kenapa? Karena Nabi itu maksum. Maksum itu artinya dijaga lah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sejarah para nabi-nabi, rasul-rasul itu bagus-bagus kisahnya lah. Kisah Nabi Yusuf kayak apa semalam sudah dikisahkan lah. Terpelihara kalau sidin, terpelihara sidin daripada segala macam bentuk kesalahan dan dosa. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi dalam hal ini mencontohkan. Ujar Nabi bersabda, "Inni la astaghfirullah ta'ala fi kulli yawmin 70 marrah aw 100 marrah." Riwayat lain. Sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat, beristighfar, membaca istighfar hadirat Allah dalam sehari lah sebanyak 70 kali. Riwayat lain ada yang mengatakan sampai 100 kali. Nabi itu nang kada sing dosaan, Nabi nang kada pernah berbuat dosa dan kesalahan. Jadi keringkasannya, siapa yang amalannya istighfar, siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan-urusannya dan mengabulkan hajat-hajatnya. Jadi kita ini peribahasanya lah biasa buting bisa amalan, tapi kita gawi dengan istiqamah kita lazimi. Istiqamah ini yang hebat lah. Istiqamah ini yang penting. Maka ujiannya istiqamah ini halangan rintangannya benar. Mulai kita sudah pinarajinan timbul kainan apakah kita namang ganggu nang mahaur-haur. Matan seorang berulah-ulah ya Allah. Seorang juga nang berulah-ulah nih. Main berulah-ulah nang kada kawat kadawi, kada kawat sakarja. Adapun orang wali itu yang nangarang ditolongi tadilah. Waktu sama aja dalam sehari 24 jam, kalau kamu lebih lawan orang wali itu waktu sampai 30 jam ada, sama aja 24 jam. Tapi cara menyikapinya itu nanang beda. Orang wali itu disibukkan dengan amal ibadah, kita disibukkan dengan banyak santai. Santai. Ini jero merah mas santai ya. Nah, itu lain belang lah. Ada kan lagu santai, lagu rumah irama dari santai. Itu lain santainya kita.
Nah, jadi kita kembali kepada mukhalafah lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk pada mau sama. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Ada kaidah lah di dalam ilmu tauhid. Apa disebutkan oleh Sidin? Allah tetap Allah wa in tanazzal. Makhluk tetap makhluk wa in tarakki. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Baik. Jadi kayak apapun bentuknya makhluk ini, hebatnya nih, mulianya, haratnya, jagaunya, apa-apa nak hebat sampai tidak ada mau mengarang makhluk ini jadi Tuhan. Nah, ini penting, ini dipegang kaidah di dalam ilmu tauhid. Ya kayaknya tak pakai kaidah ini. Amun kita tulah kena jangan nang dajjal nang bubujuran, dajjal nang benar-benar dajjal lagi lah keluar, cuma fitnah-fitnahnya aja nya keluar, aura-aura jahatnya dajjal aja nya keluar. Sudah banyak orang nang musyrik atau nang syirik dalam hal ini, syirik khafi, ya Allah, menuhankan benda, menuhankan macam-macam. Karena kekurangan ilmu tauhidnya juga. Tapi kalau mantap ilmu tauhidnya, nah ada harapan. Insya Allah selamat aja. Kan dajjal itu kayaknya keluarnya lah. Apa nang kadu bisa dilakukan oleh dajjal? Semuanya bisa dilakukan. Pian adalah menantang dajjal. Dajjal, coba bang, hendak misalnya makan apa buah nih, mangga misalnya lah. Nah, ada musim mangga lagi. Apalagi kina dajjal, pas dajjal keluar itu musim pacaklik yang luar biasa lah di dunia ini. Jadi kada makanan, kada minuman. Kasihan benar penduduk dunia nih. Saat itulah dajjal keluar. Jadi kita tantang misalnya dajjal, dajjal, sanggupkah mendatangkan buah? Ujar dajjal, memangnya kalau kau sanggup. Nah, kenapa? Mempercayailah denganku, kepadaku bahwa aku ini Tuhan. Jadi dajjal itu misinya minta aku itu Tuhan. Nah, kita misalnya sudah dapat kaidah tadi, nang kayak apa aja ibaratnya makhluk. Nah, ada mau jadi Tuhan. Nah, di siang sudah kita itu ada kesimpanan sudahnya ilmu penyelamat kita. Bertemuan kinawan dajjal, sekalinya dajjal ditantang tadi sanggup. Ditanamnya lah pagi nang mangga tadi. Nah, sore berbuah. Artinya begitu mudahnya, begitu cepatnya. Ayo, itu dajjal itu luar biasa kesaktiannya. Jadi orang-orang akhir zaman pada bisa ilmu tauhid, nang kada kosong dari ilmu tauhid, takatek tuh bang. Wajar mengaku Tuhan, wajar mengaku Tuhan. Nah, ini berarti terpesona, terperdaya oleh kesaktiannya dajjal. Nang padahal dajjal tadi dilanjur istidrak. Nah, itu memang ujian bagi umat ini, bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Nah, makanya ini nih sudah serba praktis kalau nih. Jarang habian banyak tulah paling 5 menit. Amun sampaian ya Allah. Ada pancinya nang apa pancinya ya lah pancinya nang cocok tuh nang berbunyi. Nah, berbunyinya berarti menandakan apa? Menggulak sudah. Coba pun bahari. Nah, sorong kayu. Makin kayunya pulang harinya kayak ini nah, menjemur. Ada kawan.
Simburan ya guys, banyak kayaknya kan aja pulang, apinya besar. Nah, peruput kasihan mah lawan sosolingan dah. Nah, nantinya hibak bajunya kasih tuh kamari lagi kekanakan lah. Mana mau ini mau kekanakan wah ini kita mana mau nih lagi tak? Ini selalu praktis sudah. Nah, memasak dicucuk ya kalau lah. Nah, kalau istri ada lawas masakan. Jadi kada aneh ini ada jaga. Alat teknologi sudah menggambarkan mudah. Pas dajjal itu kayaknya banget lagi dajjalnya keluar. Sedangkan kita nang wayah ini aja nah majunya alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi lah macam-macam wah ini semuanya itu memberikan kemudahan bagi kita, tetapi di balik itu nah ini memperhatikan apabila kita tidak kuat tauhid kita, ada kuat tauhid kita, ada mengkaji tentang sifat-sifat ketuhanan, ketuhanan benda, ketuhanan obat banyak ya inilah, nong ketuhanan obat, karena marga larang obatnya nih. Mereka larang. Nah, ada na ini, aku juga kada mau waras ya, minum obat dia. Berapa harganya? Kikok aja murah. Dia nang larang nih. Coba aku nah, aku nukar di Surabaya. Nah, aku nukar di Jakarta. Berapa? Sekian juta. Nah, jadi Allah Ta'alanya ketinggal obat nang harap nang menyembuhkan. Padahal Tuhan berkehendak dia nang murah ya Allah sebagai wasilah aja sebagai perantara aja dia nang murah amun Allah hendak memberikan kesembuhan dan ini memang terbukti berapa banyak orang yang berobat itulah habis hartanya. Ada kisah datang dari ulun nih, sampai ke Jakarta bahkan sampai ke luar negeri, berapa menalan biaya, miliaran, tetap akhirnya kita tambah kampungan misalnya, ada. Nah itu kan berarti menandakan bahwa Allah lah yang berkuasa memberikan kesembuhan, bukan obat itu. Jadi di situ kadang Allah Ta'ala itu menampakkan supaya kita ini terbuka hijab gitu makanya kita apapun lah bagus memulai pekerjaan dengan mengata Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan Bismillah, kita minum Bismillah. Ada Habib lah nang hari Sabtu tadi majelis ulun ambil pas dia tak menjawab sudah ini na Habib Sulaiman di warung di Cita di Hilir kan. Jadi jualan ke rumah juga kita makanan, ambil makan si Den, ambil minum madu juga nih, madu asli kan si Den ya jualan, si Den himong benar, madu di si Den amalan yang baik di si Den untuk artinya menyatakan badan. Jadi si Den minum, belum beri sebetulnya halus aja bang, jadi bagi gitu nah, jadi sebutul ini lah, nah kalau nya dibagi jadi 2 botol ini. Nah, jadi kan ini orang kalau kebanyakan duitnya menukar nih sebutulan. Jadi disediakan botol yang ini nah. Nah, jadi sebotol menggambar ini nah, botol ini. Nah, jadi kawa 2 jadinya 2 botol ini. Jadi orang bari sebotol ini Habib tadi. Langsung dimakan sidin. Nah, jadi ya sidin ini madu ini pas benar. Setiap kali sih mau makan minum baca Al-Fatihah. Ada kita lagi Bismillah aja ya Allah. Nah insya Allah di sini awak itu sehat terus. Nah, ya ulun nih awalnya bertakun apa rahasia pian ini Bib? Coba ya kata Habib tuh pian kendaraan sini enggak malu lah. Nang 250 cc ya ini jalan hendak kita atau kan belum nambah dulu saya lagi hendak 500 cc ya pulang maju ulun mah ya benar ya. Guru saya lagi bisa, ulun besar sehat tuh dari Habib tuh. Jadi hari itu si Din duduk di sini lah. Nah, mau kaya rahasianya.
Jadi sini aku kan bisa makan, kan bisa minum kecuali aku membaca Fatihah. Nah, sekali. Nah, jadi dijazahkan beritaan. Ada kita rancak ya Allah Bismillah, jadi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang nggak diingat kok. Jadi pantas saja di saat kita ada ingat tuh Nabi Bismillah. Nah, dasar penyakit yang masuk. Apalagi pulang bakal yakinan bahwa bila aku makan ini ya kolesterol ya. Nah, didahului. Jadi kita nih dasar kurang keyakinan. Nah, orang-orang akhir zaman ini kurang keyakinan. Aduh, orang-orang bahari Habib anu tuh kan masuk orang bahari ya Allah 70 umur sidin lebih para 80 sudah. Tapi gagah sidin. Oma ulun aja kalah gagahnya sidin. Ada ulun sebelum motor benar itu. Sidin berapa sebelum motor. Maka di mana-mana majelis datang terus sidin. Kayak kasihnya kan jauh ya Allah. Maka sidin itu kan mulai tandangan, mulai haroyan. Nah itu kampung sidin. Arah kabar-kabar kita. Nah, bini sidin jual anumnya pulang. Masih berkereta. Luar biasa Habib tak. Nah, banyak tuh jumlahnya ya. Ini ada yang meninggal, bini sidin tak. Enam ikut maka itu aja cuma ada yang meninggal kan. Lalu sidin begini pulang itu. Jadi ada nih anum bini sidin, anum benar. Kurang santri ya itu nah santriwati. Jadi tentu kayak Habib itu ada keistimewaan. Pertama yaitu keyakinan tadi, karena orang-orang bahari ini jelas menguasai ilmu tauhid ini, apalagi sifat 20 ini dasar memang mengkaji bujur-bujur lah. Nah, jadi keyakinan kemantapan hati itu lalu sempurna. Jadi diaplikasikan orang dalam kehidupan sehari-hari, kayak makanan, apalagi memang ada bacaannya, pulang ada doanya. Nang sidin ambil dari ijazah dari guru-guru sidin. Nah, jadi kita umpatai mengamalkan ya Allah, apa hendak dimakan, apa hendak diminum, membaca Fatihah. Mudahan ya. Kadang kita Bismillahirrahmanirrahim jadi ya. Ini nama Allah kita penyakitan tak. Ada sidin tadi dasar sehat, zahir batin sehat. Mudahan kita awal mengamalkan dapat amalan Fatihah. Memang dari Rasulullah itu memang Bismillahirrahmanirrahim. Bang hadisnya ada ujian Nabi kullu amrin gitu zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi bersabda kullu amrin setiap perkara zibalin yang mempunyai kepentingan, kayak minum penting, ya kalau lah makan penting. Marah kita makhluk hidup. Coba kada makan kada minum. Raum bener Nah, jelas bikin kena jungjang. Karena kita makhluk hidup, jadi perlu minum, perlu makan. Jadi termasuk ini yang penting, perkara-perkara yang penting apapun, perkara-perkara yang penting. Hendak mandi penting, karena Bismillah juga. Apapun perkara-perkara yang penting asal jangan urusan maksiat aja lah. Kalau aja hendak meminum khamar, Bismillah, mana kalau benar ini, kalau benar, itu bisa diartikan kita mau lolos ya Allah, karena dawiannya bertentangan dengan apa yang dibaca. Jadi setiap perkara yang penting ujar Nabi tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Nah, maka perkara tersebut akta terputus. Apa maksudnya? Ulama mentafsirkan, ulama hadis lah naqisul barakah, artinya kurang
berkat, bahkan sampai bisa kada berkat lalu-lalu. Nah, jadi jangan kada ingat penting benar nih. Jadi perkara itu insya Allah jadi berkat, gawian jadi berkat. Kayak kita nih lah ini tulak kan kita nih ke majelis ya tulak pakai kendaraan, pakai motor. Ada lagi orang ini nang berjalan lah, kecuali nang parat aja berjalan ya lah. Nah, tapi mau nang keluar daerah, nah sepeda motor. Nah itu tulak tuh kita bismillah kita, meskipun kita kadang menyopir umpat tanahnya nih. Nah bismillahirrahmanirrahim. Kalau bang sopir aja ada, tapi sopir bagus lagi, itu sudah utama sudah. Nah jadi ada amalan supaya kita selamat dari macam-macam ini kan yang didengar nih, tabrakan, ditabrak orang, ya Allah, macam-macam. Tuh rancak benar terjadi ini. Menrajin melihat di HP itu macam-macam terjadi musibah kecelakaan. Nah ada bacaan supaya kita selamat. Nah pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah min an azilla au uzalla. Handap aja kan. Padahal semuanya ada. Cuma baik handap tu aja nyaman ringkas. Lawan kita nyaman membaca, lawan ingat pulang mudah diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, a'udzubillah min an azilla au uzalla. Handap aja Allah. Terus siapa aja yang membaca itu insya Allah ada mau menabrak orang, ada mau ditabrak orang, ada mau, artinya selamat. Ini bacaan yang tulaknya penting benar kendaraan. Nah, bukan naik apa kah? Naik apa kah? Naik pesawat kan? Nah itu tuh diantaranya bacaan adalah tambahin yang lain-lainnya bagus lagi lah. Ada nama-nama Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bagus lagi. Bagus juga. Nah, itu selamat dari misalnya orang bagi racun lah, atau orang andak mengkata baik. Nah, takutan kalau tak minum nih. Nah, itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Walhasil, nah harus yakin kita bahwa Allah yang memberikan penjagaan, bahwa Allah yang memberikan pertolongan, bahwa Allah yang memberikan keselamatan. Jadi ilmu tauhidnya ini yang terlebih penting. Adapun bacaan itu sangat menolong untuk mengingatkan hati kita. Itu ya. Sangat menolong untuk mengingatkan hati. Jadi ianya dulu hati bacaan ini kita menolong. Nah, kayak kita tuh baru sembahyang salli fardhu zuhri. Nah, usalli fardhu zuhri itu dilapaskan cuma aja. Nah wajibnya asal ta'aruf ta'in yang dalam hati tadi. Bahkan apa? Maka baru supaya ingat. Jadi si muntong ini membaca tadi supaya menolongi hati untuk mengingat. Nah, makanya ada mazhab lain yang ada bala paus lagi. Timbul Allahu Akbar ya. Ada ya benar kita usalli. Ya Allah, kadang kita bilanya was-was usalli. Imat usallinya ada sekali begin. Nah iya ya, ini hati. Nang aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat. Menjadi imam atau bagi imam atau makmum, nah menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu ianya dibuat di dalam hati. Nah kenapa mau salli? Ini supaya menolong kita. Nah itu tuh lah. Kemudian apalagi dalilnya mukhalafah hawadis tadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Nah ini dalilnya, ini Quran nih. Laisa kamitslihi syai'. Nah itulah kalau membacanya. Laisa
itu za nang di ujung lat. Jadi penting juga kita melatih bacaannya. Kurang pula bacaan Quran atau bersyair nang jadi nyaman didengar tah lah karena bacaan hurufnya pas. Apalagi ditambah dengan suaranya bagus pula merdu. Nah itu tambahannya itu. Yang penting sebenarnya bacaannya pas. Nah laptopnya huruf tuh pas satu persatu penuturannya pas. Coba nak ada pas jawab kalimatnya didengar. Nah misalnya lah wa zalika jazaa'uz zalimin. Nah kalimat malah pina berbacaan sama hurufnya. Padahal beda dong. La wa la ya la wa zalika jaza. Nah jim biasa, kemudian wa zalika jazaan zai. Nah, kemudian lil zalimin. Tapi dibacanya misalnya sama beritahu kada berbeda. Wajahka jazaa'ul zalimin. Cabok lalu ini. Karena kada sesuai dengan artinya tuntutan huruf itu nah. Si huruf mau diminta dibaca nang istilahnya ilat keluar, ini kan keluar sedikit nih. Tamis. Nah, tamis lihi. Laisa tamis. Ya huruf za di ujung ilat di orang bahari. Laisa tamis lihi syai'. Nah, ini kan. Nah jadi di dalam ayat ini tak kumpul sin kecil ada, za ada, shin besar ada, titik 3. Belum shot lah, tuh shot tuh ini nang muntung bemuyung sedikit shot. Siro, nah di Fatihah tuh ada tuh siro, sirotol dari. Nah mau membaca sirotollah, ini ada Allah jindah. Sirah ya, mana sudah sirah, mana rakuang. Padahal di orang sirok, tebal. Nah, jadi bacaannya penting juga lah. Karena ujian Nabi, malam yuzawidil Quran bahwa asimu. Siapa baca Quran, kada bertajwid, nah maka hukumnya berdosa. Sangkaan berpahala, padahal ada berpahala, berdosa soalnya. Jadi oleh karena itu penting kita belajar juga. Masalah apa namanya? Masalah huruf ini. Adalah inilah khusus mengajari Quran atau Tuhan nih di majelis apa di ditipung sini deh. Ada tak ditipung hari-hari tak ulun melihat. Itu Tuhan depan belajaran ada yang menggunakan aksara ada. Nah ini luar manfaatnya tak. Ditibung sini lah ada. Siapa nang bawa orang 4 orang. Mang Mayun. Situ. Di situ majelis apa ngarannya tak? Para situ pom. Di situ maka dijamin gitu nih orang ampun rumahnya nih. Ada istilahnya per bulannya ada gratis semuanya. Ya orang sugih lah, besian majelis kayak itu nah. Orang sugih. Maka orang sugihnya ini pamurah pulang. Juga pamurahnya pulang. Jadi guru-guru nih segini gaji mendatangkan guru-guru misalnya guru Ahmad dia rutinnya nih guru Ahmad Bermawi. Ini ada orang menghabarakan di sini, kayaknya pengen guru aja ke situ aja. Aja lu nggak ada mendengar lagi ya. Kayaknya aja, kayaknya diambil aja. Jadi majelis apa ngarannya? Ada ngarannya? Pada inget nah. Jadi hari-harinya berjalan terus majelis tuh melajari Quran, wasiat, ada nama jurakan Fatihah, ada nama macam-macam lah. Nah itu memang kewajiban ya. Apalagi Fatihah ini memang penting supaya diterima sembahyang kita. Nah jadi dari sifat mukhalafatil hawadits tadi adalah firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un.
Artinya tiada seumpama sesuatu. Nah ini sesuatu ini kata kawa mengumpamai, kata kawa menyamai. Memang beda, Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Maka, nah ini yang penting lagi lah sebagai amalannya untuk diri kita masing-masing. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Nah, jadi banyak-banyak tasbih ini, subhanallah, subhanallah. Lawanlah bacaan tasbih atau sejenisnya ini ternyata luar biasa manfaatnya. Luar biasa manfaatnya. Di antara manfaatnya selamat dari karena penyakit ain. Nah, tahulah penyakit ain. Penyakit ain ini sangat berbahaya. Penyakit ain ini sangat berbahaya lah, lebih berbahaya dari penyakit nang nyata. Nah, nya pina kada berpenyakit padahal ya penyakit ain tadi. Nah, yang gaib modelnya. Jadi dengan membaca subhanallah dan sejenisnya termasuk subhanallah, ya masya Allah, ya termasuk itu la haula wala quwata illa billah. Nah, sedangkan penyakit air itu datangnya bisa lewat pandangan, lewat pandangan. Nah makanya ini hati-hati di media sosial. Nah gambar di posting nih Allah nampak benar pulang orang mencangangi. Nah orang ini berniat jahat. Nah lalu digawinya, nah bisa kan penyakit air ini masukin. Atau kena sumpah serapah kita nih, sumpahi orang, dihina orang, dijelikan orang, itu bisa kena. Nah jadi supaya lepas, supaya terhindar, tolaklah dengan bacaan. Nah, tolaklah dengan bacaan dari dan doa-doa yang baik. Misalnya apa ya, ada apalagi dari kuitan lah. Untuk kabulkan bisa ucapan kuitan, makanya kuitan itu diusahakan benar, jangan sampai keluar di mulut kuitan itu maka baik. Maka baik. Nah, cuma bacaan-bacaan nang baik ini akan menghalang masuknya penyakit ain tadi. Nah, penyakit ain tadi. Contoh misalnya orang ada kesarikan, ya, alinya sampuraka ya, baca penuan lah, ya masya Allah ya. Nah, kalian nak melawan kata cuma masya Allah, ikan liar, bunga benar, masya Allah. Nah itu bilangnya kan ditolak salah juru ini bunga, salah juru ini, seorang kata sampuraka, salah juru ini seorang macam-macam. Yang terjadi itu contoh penyakit air namanya. Sama orang kita melihat gambar, nah gambar kita ada misalnya di HP, orang lain jelas melihat kita, orang ini nah lalu di macam-macamnya, di kata-katainya, macam-macam enggak. Kita ada bisa penolak, masya Allah, subhanallah. Atuju membaca subhanallah nih. Nah dan nang sejenisnya dari masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Atuju membaca itu insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit ain. Nah, nang sumpah serapah orang macam-macam. Maka penyakit ain ini bahaya lah. Nah, dokter ternyata dulu ada orang yang menyembuhkan. Nah, jadi kita bawa penyembuhan dokter. Makanya ada spesialis dokter itu ngarannya apa ya ini dokter terapi ini. Ada tuh dokter terapi. Nah itu erat kaitannya berkaitan dengan masalah ini. Nah, itu modelnya kayak pikiran, itu penyakit itu kayak model berhubungan dengan batin, itu dengan kejiwaan. Nah, seolah-olah kejiwaan kita kada normal, ada kayak orang, itu pinaman ini uang, pinaman lain. Itu kita barangkali karena penyakit air bekasnya. Nah, jadi raja-raja subhanallah penyakit air yang ada di awak hilang.
Nah, raja-raja nang akan datang, nah anak masuk nih, kada mau masuk lagi penyakit air. Hanya ini manfaatnya amalan membaca tasbih dan sejenisnya. Nah, sejenisnya tadi subhanallah, la masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu bagus benar tak bacaan-bacaan itu. Nah, subhanallah, masya Allah. Nah, satu tomat baca subhanallah, setemat-semat kena masya Allah. Nah, setemat-setemat la haula wa la quwata illa billah. Nah, jadi jangan dianggap sepele, ini besar manfaatnya lah. Besar manfaatnya. Ini akan membangunkan jiwa kita, membangunkan pemikiran kita. Nang kosor, nang kita ini galau, makin penyakit galau lah. Zaman akhir zaman nang ini bilang penyakit kebanyakan orang sudah. Hampir rata-rata orang diserang oleh penyakit ya galau macam-macam. Itu akibatnya macam kan, sebabnya macam-macam. Yang penting seseorang bisa menjadi galau, bahkan sampai stres apa sebagainya jangan. Banyak kita membaca bacaan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita rahmat, memberi perlindungan, memberi apa ngarannya keselamatan. Amun salawat jangan diragukan lagi. Salawat sudah nyata sudah. Apalagi pian mau membaca tadi nama ikuti salawat, dalailul khairat, maulid, memuji-muji kita berupa bacaan syair-syair tadi. Nah itu luar biasa. Itulah yang bakal memberi kita ketenangan. Sebab Allah memberi rahmat kepada kita, jangan sebabnya. Nah kemudian tentang kalimat ulang dari 20 sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah sampai di sini aja dulu. Jadi kita tunggal butingan lah, tunggal sifatan lah, mulai wujud semalam tidak bapak mukhalafah lil hawadis. Nah akan datang yaitu qiyamuhu ta'ala binafsi. Ini sifat yang kelima lah. Nah, wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib pula bagi kita meyakininya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dunia akhirat amal yang diterima, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sehat, afiat, dan istiqamah di dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat wa ala hadhihi niyat ila hudratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. من الله يكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رسول أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب من حبك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أستغفرك اللهم إني أسألك توبة اللهم إني أسألك توبة لأتوب بها إليك يا أرحم الراحمين. صلى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Maaf.